I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rohmatullah Sana dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di video ini saya akan membahas tentang identifikasi risiko dalam manajemen risiko. Yang pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi, identifikasi risiko adalah proses untuk mengetahui atau menemukan berbagai kemungkinan risiko yang bisa terjadi dalam suatu kegiatan, baik itu dalam individu maupun organisasi. Jadi di tahap ini kita mencoba mencari tahu kira-kira masalah apa saja yang bisa muncul, hal-hal yang tidak diinginkan, serta peluang yang mungkin terjadi ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari identifikasi risiko. Jadi tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengetahui secara lebih awal berbagai risiko yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa meminimalisir dampak negatifnya. Selain itu, identifikasi risiko juga bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi risiko, serta agar organisasi bisa berjalan lebih efektif dalam terarah. Kemudian ada beberapa tahapan dalam identifikasi risiko. Yang pertama, yaitu kita menentukan dulu risiko apa saja yang mungkin terjadi. Yang kedua, kita memahami karakteristik dari setiap risiko tersebut. Yang ketiga, kita menentukan prioritas risiko. Risiko mana yang paling penting untuk ditangani. Dan yang keempat, kita fokus pada risiko yang paling besar dampak dan kemungkinannya terjadi. Selain itu, dalam mengidentifikasi risiko juga ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti fungsi, proyek, aset, manajemen, produk dan layanan, strategi, keputusan, serta proses dalam organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke proses identifikasi risiko. Dalam proses ini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah input, yaitu data atau informasi awal. Yang kedua adalah alat atau teknik, seperti brainstorming, wawancara, teknik Delphi, checklist, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah output, yaitu daftar risiko yang sudah diidentifikasi. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming, yaitu kelebihannya adalah bisa menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat dan melibatkan banyak orang. Tetapi kelemahannya itu adalah kadang ide yang muncul itu kurang terarah dan tergantung pada keaktifan peserta. Yang kedua, teknik Delphi. Kelebihannya adalah hasilnya lebih akurat karena melibatkan para ahli. Namun kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan prosesnya cukup rumit. Dan yang ketiga itu wawancara. Nah, kelebihannya adalah informasi yang didapat lebih mendalam dan detail, tapi kelemahannya itu memerlukan waktu yang cukup lama dan tergantung pada narasumber. Yang keempat, berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Kelebihannya cepat dan praktis, tetapi kelemahannya bisa kurang relevan jika kondisi sudah berbeda. Yang kelima, yaitu checklist atau daftar periksa. Kelebihannya mudah digunakan dan sistematis, namun kelemahannya bisa melewatkan risiko baru yang belum pernah tercatat. Yang keenam, analisis risiko seperti pohon kesalahan atau pohon peristiwa. Kelebihannya itu lebih detail dan terstruktur, tapi kelemahannya cukup kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Dari berbagai teknik tersebut, sebenarnya tidak ada satu teknik yang paling sempurna. Namun teknik yang paling bagus biasanya adalah kombinasi dari beberapa teknik, terutama brainstorming dan wawancara. Nah, karena bisa menghasilkan banyak ide, sekaligus mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam identifikasi risiko seperti kehati-hatian, keterbukaan dan komunikasi, pendekatan yang terstruktur, pembelajaran berkelanjutan, tanggung jawab bersama, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai identifikasi risiko. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.